Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Ibu Wahyu Sudaryati, dalam pembelajaran IPA kelas 8 bab 1, yaitu gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Tujuan pembelajaran: 1. Memahami pengertian gerak pada benda. 2. Mendeskripsikan istilah-istilah gerak pada benda. 3. Menghitung kecepatan dan percepatan pada benda. 4. Mendeskripsikan konsep gerak lurus. 5. Membedakan GLB dan GLBB. Istilah-istilah yang harus dipahami: 1. Gerak, kemudian jarak, perpindahan, kelajuan, kecepatan, percepatan, dan speedometer. Rumus kecepatan. Rumus kecepatan adalah V sama dengan S bagi T, atau kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Biasanya ibu singkat dengan kejawa. Ke-nya kecepatan, J-nya jarak, W-nya waktu, atau visit. V-nya kecepatan, S-nya jarak, T-nya waktu. Keterangannya: V adalah kecepatan, satuannya m per s, meter per sekon, atau km per jam. S adalah jarak, satuannya m. T adalah waktu, satuannya s. S itu sama dengan sekon atau detik. Contoh soal: Sandi ke sekolah menggunakan sepeda dengan jarak 18 km selama 30 menit. Berapakah kecepatan sepeda Sandi? Oke. Untuk menjawab, biasakan untuk menulis apa yang diketahui. Di sini jelas ya, yang diketahui adalah S atau jaraknya 18 km. Kemudian diketahui lagi T-nya atau waktunya sama dengan 30 menit. Yang ditanyakan adalah kecepatan. Kecepatan berarti V. V-nya berapa? Tadi sudah dibahas bahwa satuan V atau satuan kecepatan adalah m per s atau meter per sekon. Berarti kita ganti ya. S-nya kita ganti 18 km, kita ganti menjadi 18.000 m. Kemudian waktunya 30 menit, kita jadikan sekon, berarti dikali 60 sama dengan 1800 sekon. Kemudian jawab, V sama dengan S dibagi T. S-nya sudah tahu 18.000, kemudian T-nya 1.800, tinggal kita bagikan ya. 18.000 dibagi 1.800 sama dengan 10. Kemudian kita tuliskan satuannya m per sekon. Jadi kecepatannya adalah 10 meter per sekon. Contoh soal yang kedua. Dani berlari lurus dengan kecepatan 5 m per s. Berapa lama waktu yang dibutuhkan Danu untuk menempuh jarak 500 meter? Kemudian seperti tadi, kita tulis dulu diketahuinya. Diketahui V. V-nya
kecepatannya 5 m per sekon. Kemudian diketahui lagi S atau jarak ya, 500 m. Yang ditanyakan adalah T atau waktu, berarti sekon. Jawab V sama dengan S dibagi T. V nya 5, S nya 500. Kemudian ditanyakan T. Jadi gampang ya, T sama dengan 500 dibagi 5 sama dengan 100 sekon. Mudah bukan? Rumus percepatan A sama dengan delta V dibagi delta T sama dengan V2 minus V1 dibagi T2 minus T1. Keterangannya, A itu percepatan, satuannya M per S kuadrat. Kemudian V sama tadi dengan kecepatan, satuannya M per S atau km per jam. T adalah waktu, satuannya sekon. Tanda segitiga itu dibaca delta, adalah perubahan. Delta V sama dengan perubahan kecepatan, yaitu kecepatan akhir minus kecepatan awal. Kemudian delta T adalah perubahan waktu, yaitu waktu akhir minus waktu awal. Contoh soal, sebuah bus kota pada detik pertama bergerak dengan kecepatan 14 m per s. Pada detik kedua, kecepatannya menjadi 18 m per s. Berapakah percepatan bus kota tersebut? Jawab, seperti biasa kita harus tulis dulu apa yang diketahui. Diketahui V2-nya 18 m per s. Kemudian V1-nya sama dengan 14 m per s. Jadi delta V sama dengan 18 minus 14 sama dengan 4 m per s. Kita lihat T-nya, T2-nya 2 s, 2 sekon ya, 2 detik. Kemudian T1-nya sama dengan 1 sekon atau 1 detik. Maka delta T-nya sama dengan 2 minus 1 sama dengan 1 s atau 1 sekon. Yang ditanya A. Jawab, kita tulis dulu rumusnya. Rumusnya A sama dengan delta V dibagi delta T. Sudah ketahuan ya, delta V-nya 4. Kemudian delta T-nya 1, tinggal dibagikan. 4 dibagi 1 sama dengan 4 m per s kuadrat. Contoh soal yang kedua. Dini bersepeda dengan kecepatan 5 m per s. Kemudian didorong dari belakang sehingga dalam waktu 4 sekon kecepatannya menjadi 15 m per s. Berapakah percepatan sepeda Dini? Oke, kita cari dulu diketahuinya. Yang diketahui V2 sama dengan 15 m per s. V1 sama dengan 5 m per s. Berarti delta V-nya 15 minus 5 sama dengan 10 m per s. Kemudian delta T-nya karena cuma 1, kita tulis delta T-nya 4s. Yang ditanya A. Jawab, A sama dengan delta V dibagi delta T. A sama dengan 10 dibagi 4. Jadi A sama dengan 2,5 m per s kuadrat. Mudah bukan? Oke, kita lanjutkan kembali. Kita masuk ke gerak lurus. Gerak lurus adalah gerak yang lintasannya berupa garis lurus. Gerak lurus terbagi menjadi 2, yaitu 1 GLB dan 2 GLBB. Kalian bisa pelajari ya.